Beberapa lama mencoba memahami isi buku The Secret dan juga beberapa buku pengembangan diri lainnya, ada satu hal yang menarik ketika saya membaca satu buah pembahasan di sini. Itu sangat menarik. Ternyata bukan cuma di beberapa teori pengembangan diri yang selalu menerapkan yang namanya perasaan bersyukur ke dalam pengembangan diri tersebut. Tapi ternyata di buku The Secret sendiri juga membahas tentang perasaan syukur itu oleh banyak sekali ahli yang merekomendasikannya. Katanya dari Marshimov mengatakan bahwa syukur adalah jalan yang mutlak untuk mendatangkan lebih banyak kebaikan dalam hidup Anda. Ada Dr. John Gray, kemudian yang katanya ketika setiap pria mengetahui istri mereka menghargai hal-hal kecil yang mereka lakukan, mereka ingin melakukan hal itu lagi. Misalnya nih, kalau kita melakukan sesuatu dan orang senang, pasti kita pengen melakukannya lagi kan. Tapi kalau misalnya kita sudah berusaha keras tapi tidak dihargai, ya udahlah ya, gitu ya. Kemudian ada Dr. John DeMartini, katanya apapun yang kita pikirkan dan syukuri, kita akan mendapatkannya lagi. Itu seperti like a key of success. Kunci untuk mendatangkan rezeki berulang-ulang, kita mensyukurinya dia akan datang lagi. Seperti juga firman Allah dalam Al-Quran mengatakan bahwa ketika kita mensyukuri maka kita akan diberikan lebih. Kemudian ada James Ray, katanya syukur adalah suatu latihan yang penuh daya. Jadi ada juga dari Dr. Joe Vitale yang katanya kalau kamu ingin mengubah hidup, hal pertama yang harus kamu ubah adalah rasa bersyukur. Nah, karena ini akan memindahkan energi dan mulai memindahkan pikiran kita. Jadi, jika sebelumnya kita berfokus pada apa yang tidak kita miliki, keluhan, masalah, sekarang coba melangkah ke arah yang berbeda. Ketika kita melakukan latihan ini, mulai bersyukur untuk semua hal yang menyenangkan. Intinya itu adalah ketika kita berpikir bahwa kita kekurangan, maka yang emosi yang ada pasti emosi negatif seperti kesal, merasa kekurangan, sedih dan sebagainya. Tapi ketika kita bersyukur, emosi negatif tersebut langsung berpindah ke jadi positif, menjadi merasa bahagia, merasa cukup, merasa senang dan lain sebagainya. Itu adalah pembahasan kecil bagaimana caranya perasaan syukur ini memindahkan emosi negatif tadi menjadi emosi yang positif. Yang tadinya kita merasa sedih jadi merasa bahagia, itu masih satu. Belum lagi ketika kita ingin melakukan sebuah manifestasi, ketika kita masih berada di lingkaran negatif, perasaan negatif, energi negatif, maka manifestasi itu kecil kemungkinan akan berhasil karena kita masih merasa tidak memiliki. Tapi ketika kita bersyukur dan merasa bahwa kita memilikinya, maka proses manifestasi tersebut akan berjalan lebih cepat. Dan kalau kata Wallace Walters nih, banyak orang yang menjalani hidup dengan cukup benar tetapi miskin karena kurang bersyukur, katanya. Dan mustahil mendatangkan lebih banyak hal ke dalam kehidupan kita jika kita tidak merasa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Kenapa tuh? Kenapa tuh bisa begitu? Buku The Secret mengatakan bahwa karena pikiran dan perasaan yang kita pancarkan ketika merasa tidak bersyukur adalah emosi-emosi negatif. Misalnya iri hati, kesal, tidak puas, atau perasaan-perasaan tidak cukup, dan semua itu tidak dapat mendatangkan apapun yang kita inginkan atau sedang kita manifestasikan. Semua itu hanya dapat memantulkan apa yang tidak kita inginkan. Karena law of attraction itu teori tarik menarik ya. Ketika kita merasa kurang, ya yang tertarik adalah kekurangan tersebut. Tapi ketika kita merasa bersyukur dan cukup, maka kecukupan akan menarik masuk ke dalam kehidupan kita, begitu. Emosi-emosi negatif ini akan menghambat hal-hal baik mendatangi kita. Dan jika kita menginginkan mobil baru misalnya, tapi tidak bersyukur dengan mobil yang kita sudah miliki, frekuensi yang dominan yang kita pancarkan ini adalah tidak merasa cukup, maka mulai sekarang bersyukurlah untuk apa yang sudah kita miliki. Karena ketika kita mulai memikirkan hal-hal yang kita syukur dalam hidup, kita akan takjub pada begitu banyak pikiran yang mendatangkan lebih banyak hal yang kita syukuri. Begitu. Jadi kita harus mulai nih kawan-kawan. Dan hukum tarik-menarik akan menerima pikiran-pikiran syukur itu dan akan mendatangkan lebih banyak hal yang serupa kepada kita. Kita akan mengunci frekuensi syukur dan semua kebaikan akan menjadi milik kita. Wallace Walters lagi dalam satu kutipannya mengatakan, bersyukur setiap hari adalah salah satu syarat untuk mendatangkan kekayaan. Jadi mari bersyukur. Misalnya nih kamu baru putus cinta, bersyukur aja, berarti Tuhan akan mempertemukan kamu
dengan seorang yang jauh lebih baik. Mungkin kamu diberikan waktu untuk memperbaiki diri lebih baik lagi, untuk membersihkan diri kamu dari emosi-emosi negatif karena hubunganmu selama ini, dan akan mendatangkan lebih banyak kebaikan lagi. Dan kalau kamu kehilangan pekerjaan, mungkin Tuhan juga ingin kamu membersihkan diri kamu dari hal-hal negatif yang mungkin kamu rasakan di tempat kerjaan lama, kemudian akan mendatangkan pekerjaan yang lebih baik lagi kepada kamu. Begitulah, dan beberapa hal lainnya. Terima kasih.